Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta MPLS SMAN Pelandaan tahun pelajaran 2020-2021. Pada pagi hari ini kita akan membahas cara pembuatan sabun. Kalau kita mendengar kata sabun, pasti kita membayangkan yang berkaitan dengan kebersihan, baik kebersihan badan atau kebersihan pakaian. Sehingga nanti kita akan kira-kira itu ada dua jenis sabun, yaitu sabun untuk mandi dan sabun untuk membersihkan bahan pakaian. Baiklah, kita mulai dari sejarah dari sabun sendiri. Sekarang kita mulai dari latar belakang. Sabun adalah senyawa yang dihasilkan dari reaksi antara asam lemak dengan alkali. Asam lemak ini terdapat di dalam minyak nabati dan lemak hewan. Ya, kita tahu, termasuk di dalamnya adalah minyak yang kita sering pakai di dapur itu minyak goreng, itu juga termasuk lemak, ya, termasuk minyak. Alkali kita juga sering, itu adalah basa. Nanti kalau kita menggunakan sabun untuk mandi, basanya adalah kalium hidroksida, KUH. Tetapi kalau kita menggunakan sabun untuk mencuci, biasanya basanya alkalinya adalah natrium hidroksida, NaOH. Reaksi dari minyak nabati dan lemak hewan dengan alkali disebut dengan reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Karena itu reaksi pembuatan sabun. Selain berasal dari minyak atau lemak, sabun juga dibuat dari minyak bumi dan gas alam maupun langsung dari tanaman. Dalam sejarah pengetahuan Sumaria, ini zaman dahulu ini ya, sabun dibuat dari campuran minyak dengan abu yang berasal dari pembakaran kayu. Sabun yang dihasilkan disebut dengan sabun kalium yang digunakan untuk mencuci bulu domba. Waktu itu ya, untuk membersihkan bulu domba. Sabun juga ditemukan dalam catatan medis Mesir kuno yang menyebut sabun berasal dari soda alami yang disebut dengan natron yang dihasilkan dari dehidrasi natrium karbonat dan dicampur dengan lemak nabati. Ini cerita asal usulnya sabun zaman dahulu kan, itu ceritanya. Di masa ini banyak pabrik yang memproduksi sabun dalam berbagai macam bentuk dan merek. Masing-masing sabun yang diproduksi memiliki spesifikasi dan mutu tersendiri. Kemajuan ini terjadi seiring dengan kebutuhan manusia dan perkembangan iptek. Jadi sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga kita sekarang ini mengenal jenis sabun yang bermacam-macam. Sekarang bahan-bahan untuk membuat sabun. Ini yang pertama minyak goreng. Minyak goreng. Kemudian ada tepung
Yang kedua tepung kanji, ini macam-macam seperempat ya, seperempat kilogram, ini banyak berarti ya. Kemudian tepung maizena 1 kotak, pewarna makanan, jadi untuk buat warnanya, kita buat warna apa, warna merah atau warna hijau atau yang lain ya, sesuai dengan kemauan kita. Kemudian natrium hidroksida NaOH, ini biasanya kalau di toko atau di toko bangunan itu namanya soda api. Mungkin karena kalau kena tangan kita rasanya panas ya, ini namanya soda api. Kemudian minyak wangi, ini supaya sabun yang kita buat bisa harum ya, terserah kita wanginya bagaimana, apa yang kita ambil apa supaya selera kita. Air botol aqua, ini untuk sabun. Saya kira ya, kalau NaOH berarti ini sabun untuk mencuci kalau NaOH. Kalau kita untuk mandi bukan NaOH tapi harus KOH, kalium hidroksida. Kemudian alat untuk yang digunakan ini blender, gelas aqua kosong, kain lap atau serbet cetakan. Ini kalau kita membuat sabun itu ya, sabun padatan ya. Kita buat sabun padatan ini banyak itu. Jadi ada minyak goreng, tepung kanji, tepung maizena, pewarna makanan, natrium hidroksida, minyak wangi, air 1 botol. Ini sabun untuk mencuci. Kalau mandi kita tinggal ganti NaOH-nya diganti dengan KOH, diganti dengan kalium hidroksida. Itu kan kalau untuk sabun mandi. Lanjut. Pengertian sabun. Sabun merupakan salah satu produk penting dan diperlukan dalam keseharian kita. Kenapa penting? Karena sangat dibutuhkan dalam kita sehari-hari ya, untuk membersihkan diri kita. Apalagi sekarang ini ya, musimnya pandemi ya, sekarang musim pandemi COVID-19, sehingga kita sangat memerlukan sabun untuk membersihkan diri kita. Baik itu sabun yang padat atau sabun yang cair ya. Sabun adalah pembersih yang digunakan bersama air untuk mencuci dan membersihkan. Jadi kita tahu sabun itu bisa membersihkan kotoran yang melekat pada diri kita. Karena sabun nanti fungsinya adalah sebagai kulit pelindung atau emulgator ya. Jadi kalau kita bicara kulit, jadi sabun itu nanti fungsinya bisa mencampurkan antara lemak atau minyak dan air. Jadi kita tahu keringat kita, jadi keringat kita itu adalah minyak atau lemak. Itu kalau kita mandi tanpa sabun tidak akan bisa bersih, karena lemak yang melekat dalam tubuh kita itu tidak bisa larut dalam air. Tapi kalau kita pakai sabun, sehingga lemak yang atau keringat yang menempel pada tubuh kita akan larut dengan adanya air ya. Jadi ada minyak, lemak, ada air, jelas sabun, sehingga mau bercampur antara lemak dan air atau keringat dan air itu akan bercampur sehingga larut, sehingga tubuh kita akan bisa bersih. Hampir pasti setiap harinya kita menggunakan sabun untuk kegiatan higienis diri kita, kebersihan peralatan dan perlengkapan pribadi kita. Itu ya. Pada prinsipnya sabun terbuat dari bahan dasar lemak. Itu ya, ada lemak nabati, ada lemak hewani. Kalau lemak nabati itu berupa minyak, kalau hewani berupa lemak. Dan basa kuat ya, melalui proses kimia yang disebut reaksi substitusi, reaksi penggantian ya. Kalau di kimia itu penggantian, substitusi kan diganti.
Jadi ada gugus tertentu yang diganti. Reaksi substitusi merupakan reaksi penggantian atom atau gugus atom oleh atom atau gugus atom yang lain. Secara khusus, reaksi substitusi pada proses pembuatan sabun disebut reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan, karena ini reaksi untuk pembuatan sabun juga dikatakan penyabunan. Reaksi saponifikasi yaitu reaksi hidrolisis asam lemak, yaitu lemak hewan atau minyak nabati, oleh adanya basa kuat, bisa NaOH. NaOH ini kalau untuk sabun mencuci ya. Kemudian KOH ini kalau untuk sabun mandi karena lembut itu. Atau mungkin NH4OH. Gugus induk lemak dikatakan juga fatty acid, jadi bersih. Jadi ini asam ya, asam lemak ya. Jadi dikatakan asam lemak. Jadi gugus induk lemak itu dikatakan sebagai asam lemak. Di mana di dalamnya terdiri dari rantai hidrokarbon panjang C12 sampai C18 yang berikatan sehingga terbentuklah gugus karboksil. Asam lemak rantai pendek jarang digunakan karena menghasilkan sedikit busa. Sehingga harus digunakan rantai yang panjang ya, sehingga busanya lebih banyak. Dan kalau kita lihat sabun itu, kalau ini hanya kata kiasan aja, sabun itu nanti cara kerjanya ini seolah-olah ada bagian kepala, ada bagian ekor. Jadi sabun itu kira-kira nanti gitu cara kerjanya. Ada bagian kepala, ada bagian ekor. Jadi ada bagian yang bersifat hidrofil dan hidrofob. Itu nanti ya kira-kira gitu. Yang bagian hidrofil, jadi yang bagian hidrofil mungkin ekornya mungkin atau kepalanya ya, atau kepalanya hidrofil kan sukanya air. Jadi kepalanya sabun itu mungkin kalau bersifat hidrofil dia akan bersifat mudah larut di dalam air karena hidrofil. Tetapi kalau ekornya bersifat hidrofob, dia takut air. Sehingga fungsi ekor sabunnya nanti fungsinya adalah mengikat kotoran. Jadi gitu cara kerjanya kira-kira kalau kita mencuci baju, makanya harus direndam dulu ya. Kalau kita cuci baju itu harus direndam dulu, berarti mati. Jadi kalau mencuci baju ya, baju harus direndam dulu di dalam air, nanti kira-kira kita tunggu berapa menit, 10 menit baru kita cuci. Supaya tadi itu cara kerjanya. Ekornya sabun nanti mengikat kotoran, setelah itu kepalanya tugasnya larut di dalam air. Kira-kira gitu cara kerja sabun ya. Asam lemak rantai pendek jarang digunakan ya, karena tadi busanya sedikit sehingga kita sabun menggunakan rantai yang panjang sehingga busanya banyak. Pada pembuatan sabun, bahan dasar yang biasa digunakan adalah itu C12 sampai C18 sehingga rantainya panjang. Terus ada cukup. Reaksi pembuatan sabun adalah sebagai berikut, gitu ya. Seperti yang kita ketahui, air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O, yaitu molekul yang tersusun atas dua atom karbon, dua atom hidrogen, dan yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 pKa ya, atau 1 bar, mungkin 1 atmosfer itu ya. Dan temperaturnya 273 derajat Kelvin atau 0 derajat Celcius. Air sering disebut sebagai pelarut universal, pelarut umum, karena air melarutkan banyak zat kimia. Jadi kalau kita mandi juga pakai air.
kita mencuci juga menggunakan air. Apapun aktivitas kita sehari-hari, biasanya paling banyak bersihkan adalah pakai air. Ada juga pelarutan selain air ya, seperti alkohol. Itu kan pelarut selain air, alkohol atau aseton atau yang lain. Tapi yang paling banyak adalah air yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dikatakan pelarut universal. Kelarutan suatu zat dalam air ditentukan oleh dapat tidaknya zat tersebut menandingi kekuatan gaya tarik menarik listrik atau gaya intermolekul dipol-dipol antara molekul air. Macam-macam sabun. Yang pertama shaving cream. Shaving cream disebut juga dengan sabun kalium. Bahan dasarnya adalah campuran minyak kelapa dengan asam stearat dengan perbandingan 2:1. Di minyak kelapanya mungkin kalau 2 liter, berarti asam stearatnya 1 liter. Itu pokoknya 21. Sabun cair dibuat melalui proses saponifikasi dengan menggunakan minyak jarak serta menggunakan alkali KUH untuk meningkatkan kejernihan sabun. Dapat ditambahkan gliserin atau alkohol. Sabun cair. Kemudian sabun kesehatan. Sabun kesehatan pada dasarnya merupakan sabun mandi dengan kadar parfum yang rendah, tetapi mengandung bahan-bahan antiseptik dan bebas dari bakteri adiktif. Bahan-bahan yang digunakan dalam sabun ini adalah trisalisil anilida, triklorkarbanilida, irgasan DP300 dan sulfur. Terus mas, enggak banyak orang saya. Kemudian sabun chip. Pembuatan sabun chip tergantung pada tujuan konsumen di dalam menggunakan sabun, yaitu sebagai sabun cuci atau sabun mandi dengan beberapa pilihan komposisi tertentu. Sabun chip dapat dibuat dengan berbagai cara, yaitu melalui pengeringan atau menggiling atau menghancurkan sabun yang berbentuk batangan. Nanti kira-kira kita pakai yang ini aja. Prakteknya kita menggunakan sabun, kita buat sabun cair dengan sabun yang sudah ada. Itu nanti ya, serta MLS nanti di rumah bisa mempraktekkan buat sabun cair dengan bahan yang mudah aja, dengan bahan yang ada, yaitu sabun batangan. Itu nanti kita pakai itu aja. Kita nggak usah yang ribet, yang menggunakan Enova nggak usah. Kita cari yang mudah aja nanti. Kita cari yang mudah aja, itu aja nanti kita pakai sabun cair dengan dari bahan yang ada, yaitu sabun batangan aja. Sudah ada. Di rumah saya ada sabun Lifebuoy atau sabun yang lain. Mas, kalau biar nanti sering. Sabun bubuk untuk mencuci. Sabun bubuk dapat diproduksi melalui dry mixing. Sabun bubuk mengandung bermacam-macam komponen seperti sabun soda atau sorban metaksilat, sodium karbonat, sodium sulfat dan lain-lain. Jadi sekarang bahasan ya, cara kerja. Ini berarti kita ini cara kerja buat sabun yang tadi, yang dari bahan minyak tadi ini. Cara kerja, tuangkan minyak makan ke dalam blender beserta larutan natrium hidroksida selama 10 menit. Hati-hati ya di sini ya. Itu larutan natrium hidroksida itu berbahaya, panas ya. Jadi makanya kita nggak usah pakai ini ya. Nanti kita pakai yang mudah aja.
supaya kita jaga keselamatan kita ya. Jadi kita nggak usah pakai ini kan cara kerja. Mau dibuat mau tapi saya nggak wajib ini ya, nggak ngurusnya ini karena apa? Resikonya nanti karena sudah api itu panas ya, berbahaya. Jadi kita ini yang mudah aja. Saya ulang ya. Yang pertama, tuangkan minyak makan ke dalam blender beserta larutan natrium hidroksida selama 10 menit. Setelah 10 menit, tuangkan minyak wangi 1 sendok makan ke dalam blender. Itu yang pertama langkahnya. Yang kedua, tuangkan 1 buah pewarna makanan ke dalam blender, kemudian aduk hingga rata dan tuangkan setengah sendok makan tepung kanji dan tepung maizena ke dalam blender. Yang kedua, yang ketiga, kemudian hidupkan kembali blender agar semua bahan teraduk secara merata. Kira-kira 5 menit merata semua. Setelah itu, setelah semua bahan sabun sudah menyatu, oleskan minyak makan ke dalam cetakan. Tujuannya kan untuk kita cetak. Lalu jika sudah masukkan adonan sabun tersebut ke dalam cetakan agar mendapatkan bentuk sesuai yang kita inginkan. Tapi di sini nanti kita bukan ini yang kita buat bukan ini ya, ini nanti agak banyak di dalam itu. Kalau kita menggunakan natrium hidroksida nanti di situ bahayanya. Takutnya nanti ada bahaya sehingga kita nggak usah pakai sabun ini. Ini supaya Anda sekedar tahu saja. Supaya peserta MLS sekedar tahu saja, itulah cara buatan sabun. Terus kemudian disimpan selama 2 minggu dan selesai adonan sabun tersebut jika sabun batang siap pakai. Jadi setelah 2 minggu baru siap pakai. Makanya lama. Jadi kita nggak usah pakai ini ya. Tolong nanti peserta LS nanti kita pakai yang cair aja. Yang mudah saja, tidak berisiko. Ini ulangi lagi ya. Ini bahan-bahannya tadi ya. Kita ulangi lagi ini. Ini bahan-bahan. Ini tadi kita ulangi lagi yang tadi. Masukkan minyak dan NaOH lalu blender selama 10 menit. Lalu masukkan tepung, pewangi, pewarna, blender selama 5 menit. Setelah itu kita mengoleskan minyak makan ke dalam cetakan. Setelah siap adonan sabun lalu kita masukkan ke dalam cetakan. Kita tunggu sabun selama 2 minggu. Setelah 2 minggu kita keluarkan dari cetakan lalu kita taruh di atas kertas. Setelah kita taruh di atas kertas, simpan selama 1 minggu baru jadi. Ini hasilnya. Ini sabunnya ya, ini sabun padatan. Ini prosesnya agak lama. Makanya kita nggak pakai sabun ini ya. Prosesnya lama sudah tahu aja ya. Ini aja, nanti ini aja. Nanti ini yang perlu Anda praktekkan di rumah. Jadi membuat sabun mandi cair antiseptik. Itu ya, membuat sabun cair antiseptik. Nanti maksudnya kan banyak bisa untuk cuci tangan. Cuci tangan boleh atau untuk mencuci piring juga boleh, nggak apa. Buat sabun antiseptik. Alat dan bahan parutan keju, baskom, yang untuk wadah nanti ya, untuk wadah kan baskomnya. Panci, nanti untuk memanaskan air, kompor, pengaduk kan supaya bisa bercampur kan diaduk. Hand mixer, jadi pakai tangan boleh. Jadi untuk meratakan supaya adonnya merata pakai tangan, dikocok pakai itu aja hand mixer aja. Botol pam ini saja, botol aqua. Jadi botol aqua tangguh boleh nanti untuk menyimpan hasilnya. Hasil sabun cair nanti dimasukkan ke botol aqua yang tanggung itu.
Nanti Anda bisa tunjukkan ke kakak-kakak OSIS ya. Jadi nanti kalau sudah buat di rumah nanti difoto ya, prosesnya difoto, sampai difoto, proses pembuatannya difoto, hasilnya juga difoto, nanti dibawa ke sekolah hasilnya ya, ditunjukkan ke kakak-kakak sampean. Kemudian 1 batang sabun antiseptik itu terserah sampean ya, apa sabun Lifebuoy boleh atau Lube boleh atau yang lain, penting padatan. Banyak irit tuh ya. Kita hanya perlu 1 batang sabun antiseptik. Kemudian air mendidih. Ini. Nanti perlu Anda praktekkan di rumah masing-masing, bisa kelompok, bisa mandiri ya. Jadi kalau rumahnya berdekatan boleh kelompok. Kalau nggak ada temannya ya sendirian aja. Terus cara kerjanya, Mas kerja dari mana? Sekarang cara kerja ya. Nah, ini perlu Anda perhatikan semua di rumah. Parut batang sabun antiseptik, masukkan ke dalam baskom. Jadi sabun batangan tadi, mungkin sabun Lifebuoy itu kita parut pakai parutan keju tadi. Ya, masukkan ke dalam baskom. Setelah itu masukkan air mendidih ke dalam baskom yang berisi parutan sabun. Nah, itu ya. Jadi Anda juga mendingin air ya. Jadi masukkan ke dalam baskom yang sudah berisi parutan sabun tadi. Aduk sampai larut. Diaduk sampai larut menggunakan pengaduk yang tadi ya, pengaduk. Kemudian setelah itu diamkan larutan itu selama 24 jam, sehari semalam. Jadi itu Mas, lama Mas. Sehari semalam. Jadi setelah larut tadi itu ya, didiamkan larutan itu selama 24 jam. Kira-kira 1 malam, sehari semalam. Selanjutnya aduk larutan sabun dengan hand mixer sampai berbusa. Ya, kayak jajan. Ya, seperti kita membuat kue ya. Jadi diaduk pakai seperti ini ya. Ini yang kalau hand mixer kan yang itu aja yang tradisional ya. Kalau yang modern dipakai mixer aja enggak. Jika masih terlalu kental, tambahkan air. Gitu ya. Jadi kalau masih kental, ditambah air. Sehingga nanti kan bisa banyak hasilnya. Masukkan ke dalam botol. Botol aqua yang tanggung ya, yang sudah dicuci sebelumnya. Setelah itu sabun cair antiseptik siap digunakan. Nah, selesai berarti. Gitu saja ya. Jadi tugas sama nanti membuat sabun cair antiseptik. Tugasnya itu. Karena apa? Karena ya risikonya kan tidak terlalu besar. Karena Anda tidak menggunakan natrium hidroksida, tidak menggunakan soda api ya. Jadi Anda menggunakan sabun batangan antiseptik. Itu ya. Jangan nanti kalau Anda maksa yang pakai Enawa, resikonya saya tidak tahu ya. Kalau ada resiko, Anda tanggung sendiri. Makanya yang wajib hanya membuat sabun cair antiseptik. Karena banyak pun sudah ada di rumah dan tidak berbahaya. Kira-kira itu ya yang bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti jam kedua nanti prakteknya nanti dibantu oleh kakak-kakak OSIS. Dan saya kira sekian ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu ya, sekali lagi ya selamat ya. Anda sudah diterima di SMA Negeri Pelandaan. Pesan saya rajin belajar ya. Jadi rajinnya belajar supaya maju. Dan saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.